Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Anis Faratul Hasanah. Saya dari Ekonomi Syariah G. Baiklah, saya di sini akan mementasikan mata kuliah studi hadis yang bertema Takhrij al-Hadis. Takhrij. Takhrij secara bahasa berasal dari bahasa Arab kharraja yang berarti tampak ataupun jelas. Sedangkan secara istilah yaitu menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari suatu kitab tertentu. Adapun hadis yaitu semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya takhrij al-hadis itu selesai ketika kita sudah menemukan kitab yang memuat hadis tersebut yang menyertakan sanadnya. Urgensi ataupun pentingnya takhrij al-hadis. Hadis. Secara terlintas dalam pikiran kita, hadis itu adalah sesuatu yang terdiri dari matan dan sanad. Matan adalah isi dari suatu hadis, sedangkan sanad yaitu silsilah keguruan yang menggabungkan antar seseorang dengan gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Para ulama sepakat bahwa hadis itu bisa dikatakan kualitasnya tinggi atau dikatakan hadis sahih kalaupun sanadnya bersambung. Selain itu, perawinya juga harus thiqah, yaitu adil dan dhabit atau kuat hafalannya, tanpa syad dan ilat ataupun cacat. Selanjutnya adalah kajian matan. Sebenarnya kajian matan ini sudah berkembang pada zaman Rasulullah SAW. Apa sih gunanya kajian matan itu? Yaitu untuk memperjelas apa maksud dari suatu hadis. Seiring berjalannya waktu, muncullah hadis-hadis palsu. Maka dari itu, kajian matan dan sanad itu berkembang sangat pesat. Setelah itu, muncullah metode takhrij al-hadis. Kenapa sih metode ini sangat penting dan sangat perlu digunakan? Karena hadis itu adalah sumber hukum kedua bagi seluruh umat Islam di dunia setelah Al-Quranul Karim. Jadi, kita perlu mengetahui bagaimana kualitas hadis yang akan kita gunakan sebagai sumber hukum, sehingga kita dapat mempergunakannya secara baik dan benar. Adapun manfaat dari takhrij al-hadis, pertama, sesuai dengan yang saya katakan tadi, yaitu untuk mengetahui kualitas hadis. Yang kedua, untuk mengetahui apakah itu hadis palsu ataupun hadis asli. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui asal-usul hadis. Adapun metode-metode dari takhrij al-hadis, yang pertama yaitu takhrij melalui perawi pertama atau perawi sahabat. Langkah-langkah untuk melakukan metode ini, yang pertama, kita harus mengetahui siapa perawi dari hadis yang akan kita takhrij. Setelah itu, kita mencarinya dalam kitab-kitab takhrij. Setelah ketemu, baru kita mencari hadis yang akan kita takhrij. Karena apa? Karena di bawah nama perawi tersebut terdapat beberapa hadis, bahkan banyak hadis. Setelah itu baru kita mengetahui siapa ulama yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan perlu diketahui bahwa dalam mentakhrij hadis ini, kita harus menggunakan kitab yang bersumber dari sumber asli, seperti kitab Al-Um karya Asy-Syafi'i. Dan kita tidak boleh mempergunakan kitab seperti Bulughul Maram karya Ibnu Hajar, karena itu tidak bersumber dari sumber yang asli. Yang kedua yaitu takhrij memilih lafadz pertama dalam matan. Dalam metode ini, kita harus menggunakan kitab takhrij yang menggunakan metode ini. Contohnya, kita akan mentakhrij hadis yang berbunyi man ghasyana falaisa minna. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa lafadz pertama dari hadis tersebut adalah man. Maka dari itu kita harus mencari huruf pertamanya mim, selanjutnya nun, ghain, shin, dan seterusnya. Setelah itu kita mengetahui siapa ulama perawi dari hadis yang kita takhrij. Selanjutnya yaitu takhrij melalui kata kunci atau melalui kata-kata yang jarang sekali kita dengar. Adapun langkahnya, yang pertama, kita harus mencari kata-kata yang asing yang jarang sekali kita gunakan atau kita dengar. Setelah itu, kita harus mencari kata asalnya.
Contohnya adalah yuhibbu, dan kata asalnya adalah ahabba. Maka dari itu, kita mencari dalam kitab takhrij yang menggunakan metode ini, yaitu dalam lafaz ahabba. Selanjutnya yaitu metode tematis hadis. Seseorang yang telah mempunyai wawasan luas tentang Islam dan hadis akan mengetahui tema dari sebuah hadis yang akan ditakhrij dan akan melakukan penelusuran dalam sebuah kitab. Contohnya, hadis yang bertema akhlak baik dan buruk. Maka dari itu, seorang yang mentakhrijnya akan merujuk dalam kitab Taghrib wa Tarhib. Selanjutnya yaitu metode berdasarkan kualitas matan dan sanad. Jika suatu hadis tersebut mempunyai ciri-ciri akan hadis kepalsuan, maka hadis tersebut dapat ditakhrij dalam kitab yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. Begitupun kalau hadis tersebut adalah termasuk hadis qudsi, maka seorang yang mentakhrijnya dapat merujuk ke dalam kitab yang memuat hadis qudsi. Selain metode di atas, ada metode lain yang dapat digunakan. Pertama yaitu metode digital, kedua metode internet, dan yang terakhir metode bertanya pada orang yang lebih mengetahui. Dan perlu diketahui bahwa ketika kita menggunakan metode digital ataupun metode internet, kita juga harus merevisinya dalam sumber yang asli. Perkembangan takhrij al-hadis itu belakangan daripada ilmu-ilmu hadis yang lainnya, seperti nasyih wan mansyukh, jarh wa ta'dil, dan lain sebagainya. Tetapi prakteknya itu sebenarnya sudah ada dari awal munculnya ilmu hadis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.